Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di minggu ketiga pada mata kuliah statistik dan probabilitas, dan hari ini kita akan membahas mengenai ukuran kecenderungan menyebar. Nah, apa itu ukuran kecenderungan menyebar? Ukuran kecenderungan menyebar adalah penyebaran atau dispersi data individual terhadap nilai rata-rata. Atau misalkan di sini kita ingin mengetahui seberapa besar data yang kita punya itu terhadap nilai rata-rata yang ada pada data tersebut. Jadi seberapa besar penyebarannya. Dan seberapa besar data yang kita punya itu mendekati nilai rata-rata. Nah, di sini mengenai penyebaran data itu sendiri ada beberapa jenis data. Ada yang kita sebut dengan data homogen, ada yang kita sebut dengan data heterogen. Nah, data homogen itu adalah data yang memiliki dispersi yang kecil. Ya, dispersi yang kecil ini maksudnya apa? Jadi, data yang kita punya itu mendekati nilai rata-ratanya. Contohnya di sini, kita punya 5 buah data, dan kalau kita cari rata-rata dari data yang kita punya ini, hasilnya itu mendekati atau bahkan sama dengan nilai rata-ratanya. Makanya kita sebut di sini penyebaran dispersinya itu kecil. Nah, ada yang kita sebut dengan data heterogen. Nah, data heterogen ini adalah data yang memiliki penyebaran yang cukup besar. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara data homogen dan data heterogen. Nah, jadi kalau data homogen itu datanya itu mendekati nilai rata-rata, sedangkan data heterogen itu adalah data yang memiliki penyebaran yang cukup besar atau bahkan agak jauh nilainya dari rata-rata yang didapatkan. Nah, untuk ukuran kecenderungan menyebarnya sendiri ada beberapa yang biasa dihitung. Yang pertama ada rentang, kemudian ada rata-rata simpangan, ada standar deviasi dan varian, ada koefisien varian, kemudian ada koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, dan skor baku dan skor T di sini. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama mengenai rentang. Apa itu rentang atau range? Jadi, rentang atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Nah, di sini untuk mencari rentang ini, baik itu untuk data berkelompok ataupun data tidak berkelompok, itu tidak ada rumus yang khusus. Rumusnya sama. Jadi, untuk mencari rentang atau range itu adalah nilai data terbesar kita kurangi dengan nilai data terkecil. Ya, jadi tidak ada rumus khusus untuk data berkelompok dan data tidak berkelompok. Nah, ini adalah rentang. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan rata-rata simpangan. Nah, rata-rata simpangan ini menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata dan suatu data. Jadi nilai dari simpangan rata-rata digunakan untuk memberikan representatif data yang tepat. Nah, untuk perhitungan rata-rata simpangan bisa dilihat di sini. Ini adalah untuk data yang tidak berkelompok dan ini adalah untuk data yang berkelompok. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada harga mutlak. Ya. Jadi walaupun nilainya nanti negatif karena dia berupa harga mutlak, maka nilai negatifnya kita abaikan di sini. Nah, ini untuk rata-rata simpangan itu adalah 1/n. Ini untuk data yang tidak berkelompok ya. 1/n dikalikan dengan data dikurang dengan deratanya. Ya. Jadi kalau ternyata hasilnya negatif karena dia harga mutlak, maka negatifnya kita abaikan. Nah, begitu juga untuk data yang tidak berkelompok. Rata-rata simpangan itu adalah 1/n dikali frekuensi dari masing-masing kelas dikalikan dengan XI. Nah, XI di sini ya, minggu lalu sudah saya jelaskan, XI di sini kalau untuk data berkelompok itu adalah mediannya, median dari interval dikurangi dengan rata-rata. Dan ini juga harga mutlak. Jadi kalau dia hasilnya negatif, maka negatifnya kita hilangkan. Nah, ini untuk rata-rata simpangan.
Nah, kemudian ada deviasi standar atau standar deviasi, ya. Nah, standar deviasi di sini adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat data dengan rata-rata, ya, atau rata-rata nilai sampelnya. Nah, di sini kita ingin mengetahui seberapa besar penyebaran data dengan rata-rata data atau sampel. Nah, nilai standar deviasi dari kumpulan data sama dengan 0 menunjukkan bahwa semua nilai-nilai dari himpunan tersebut sama. Ya, jadi misalkan jadi kalau poin kedua ini bisa kita katakan kalau nilai standar deviasi sama dengan 0, maka datanya itu adalah data homogen seperti yang saya jelaskan di awal. Kenapa kita katakan dia sebagai data homogen? Karena nilai yang ada pada sampel atau data yang kita punya itu semuanya seragam. Misalkan kita punya 10 data, semua datanya bernilai 50. Maka rata-ratanya juga pasti 50. Dan standar deviasinya itu hasilnya itu pasti sama dengan 0. Karena apa? Karena semua datanya itu seragam atau sama. Nah, kemudian nilai standar deviasi yang lebih besar akan memberikan makna bahwa titik data jauh dari nilai rata-rata. Ya, jadi kalau nilai standar deviasi ternyata cukup besar atau semakin besar, maka itu mengartikan bahwa data yang kita punya itu nilainya jauh dari nilai rata-rata yang kita punya dari data tersebut. Nah, sekarang bagaimana sebelumnya kita masuk dulu ya. Jadi kalau ada deviasi standar atau standar deviasi itu juga bisa kita sebut dengan simpangan baku. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan S atau sigma. Nah, ini adalah perintah di Excel. Ya, jadi kalau Anda ingin mencari berapakah standar deviasi di Excel, Anda bisa menggunakan perintah ini. Kemudian ada blok data yang Anda punya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari standar deviasi untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok? Nah, yang pertama ini adalah standar deviasi untuk data berkelompok, ya. Jadi S atau sigma ya itu adalah akar dari XI min rata, ya. Jadi data dikurang dengan rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah data dikurang 1. Kalau untuk data berkelompok, ya F ini adalah frekuensi dan XI ini ingat ya ini adalah median. Median yang kita dapatkan dari interval kelasnya. Dikurang dengan rata dikuadratkan dibagi dengan N-1. Oke, nah ini adalah contoh ya, contoh untuk perhitungan standar deviasi pada data tidak berkelompok. Jadi kita misalkan di sini kita punya data dari 5 orang mahasiswa, yang mana ini adalah data umur atau usia dari kelima mahasiswa tersebut. Ya, mahasiswa pertama 18, 19 tahun, 20 tahun, 21, dan 22 tahun. Nah, di sini kita akan mencari berapakah standar deviasinya. Ya. Nah, ini adalah datanya, data yang kita punya. Nah, ini rata-ratanya sudah kita cari ya. Jadi, rata itu kalau minggu lalu sudah saya jelaskan, itu adalah penjumlahan dari semua nilai data dibagi dengan jumlah datanya. Ya, jadi untuk mendapatkan 20 ini, rata 20 ini itu adalah 18 ditambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 22 dibagi dengan jumlah datanya yaitu 5. Dapatlah ratanya itu adalah 20. Nah, kemudian untuk mencari standar deviasi itu adalah XI, ya XI-nya itu ini dikurang dengan rata dikuadratkan. Jadi di sini ya itu adalah 18 dikurangi dengan 20 dapatnya min 2. Ya. Kemudian di sini kita kuadratkan. Jadi min 2 dikuadratkan menjadi 4. Sini. Nah, kemudian sama juga ya. Data kedua 19 dikurang dengan 20 dapatnya min 1 sehingga XI min rata dikuadratkan itu adalah
Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi setelah kita dapatkan XI min rata yang dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ya, jadi sigma dari XI min rata dikuadratkan, di sini kita dapatkan 10. Ya. Jadi di sini adalah 10 kita bagi dengan jumlah datanya itu ada 5 dikurang dengan 1. Jadi S sama dengan akar dari 10 dibagi dengan 5 dikurang 1, yaitu adalah standar deviasinya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari standar deviasi untuk data berkelompok? Ya, jadi misalkan di sini kita sudah punya data jumlah kendaraan yang melintas pada pukul 7 selama 50 hari. Nah, di sini yang akan kita cari itu adalah simpangan bakunya. Nah, bagaimana cara kita mencari simpangan bakunya di sini? Ya, ini adalah soal yang barusan saya tayangkan. Nah, untuk mencari standar deviasi di sini, itu adalah S sama dengan akar dari F ini adalah frekuensinya, dikali dengan XI min rata dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Tadi jumlah datanya yang kita punya, ya. Jadi kita buat dulu di sini N-nya itu sama dengan 50. Nah, kemudian di sini kita akan mencari XI-nya, ya. Perlu diingat kembali, XI di sini kalau pada data tidak berkelompok itu adalah median dari rentang waktunya, rentang kelasnya. Jadi misalkan di sini median di kelas pertama itu adalah 16, kita tambahkan dengan 23 dibagi dengan 2. Kelas selanjutnya juga 24 kita tambahkan dengan 31 dibagi dengan 2. Dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Oke, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah XI-nya atau mediannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari ratanya di sini yang belum diketahui. Ya. Kalau minggu lalu sudah saya jelaskan, rata itu adalah sigma F dikali M. M itu adalah mediannya atau XI-nya dibagi dengan sigma F. Ya. Jadi kita buat di sini F dikalikan dengan XI-nya. Maka di sini adalah frekuensi kita kalikan dengan XI-nya. Oke, sama juga frekuensi dikalikan dengan XI-nya dan seterusnya sampai ke bawah sampai dengan kelas ke-6. Kemudian kita cari sigmanya. Insert sigma. Oke, ini adalah sigmanya. Oke, sigma dari F kali dengan XI itu adalah 1679. Nah, sehingga di sini ratanya itu adalah sigma F kali XI dibagi dengan sigma frekuensinya. Dapatlah ratanya di sini adalah 33,58. Nah, selanjutnya kita akan mencari ya perkalian antara frekuensi dikalikan dengan XI min ratanya yang kita kuadratkan. Nah, di sini yang pertama kali akan saya cari itu adalah XI ya, dikurangi dengan ratanya. Rata yang kita kuadratkan. Seperti ini. Oke, misalkan di kelas pertama XI-nya itu adalah 19,5. Kita kurangi dengan ratanya ini adalah 33,58. Kemudian kita kuadratkan. Oke, ini adalah XI min rata dikuadratkan di kelas pertama. Oke, di kelas kedua juga sama ya. 27,5 kita kurangi dengan ratanya, kemudian kita kuadratkan. Ya, jadi kalau di Excel ya, kalau kuadrat tuh kita simbolkan seperti ini, terus mau dikuadratkan pangkat berapa.
Nah, di sini kita kuadratkan pangkat 2. Oke, sekarang kalau mau kita tarik secara langsung, ya, dan pengurangannya itu semuanya sama, dikurang dengan rata, maka D11 ini kita blok, kemudian kita pencet atau kita tekan tombol F4, ya, sehingga dia akan dipagar. Dan apabila kita tarik ke bawah, ya, otomatis dia semuanya akan terkurang dengan ratanya. Ya, bisa dilihat di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan mengalihkan XI min rata yang dikuadratkan, kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya. Ya, jadi itu adalah frekuensi kita kalikan dengan XI min rata yang dikuadratkan. Ya, tinggal kita kalikan saja di sini. Frekuensi kita kalikan dengan XI min rata yang dikuadratkan. Juga sama ya. 17 kita kalikan dengan 36,96 dan seterusnya, tinggal kita tarik di sini. Ya, nah sekarang kita sudah mencari frekuensi dikali XI min rata yang dikuadratkan, tinggal kita jumlahkan semuanya. Oke, ini adalah simbol ya untuk menjumlahkan data. Kita blok. Oke, ini adalah hasilnya, sehingga standar deviasinya, ya, deviasi standar itu adalah, kita buka kurung dulu ya, ini ya, sigma F dikali XI min rata dikuadratkan dibagi dengan N-1, N-nya ada 50, kita kurangi dengan 1. Jangan lupa di sini akar ya, atau kalau kita pangkatkan itu adalah pangkat 0,5. Sehingga standar deviasinya ya itu adalah 11,60. Nah, sekarang kita lanjut dengan varian. Ya, jadi varians itu adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data, ya, atau ragam. Ya, kata lain dari varians itu adalah ragam, merupakan ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap data observasi dengan rata-ratanya. Nah, ini bisa dilihat ini adalah untuk perhitungan ragam atau varian untuk data tidak berkelompok. Ya. Kemudian ini adalah perhitungan varian untuk data berkelompok. Kalau Anda perhatikan kedua rumus ini mirip ya dengan standar deviasi tadi. Bedanya kalau standar deviasi di sini ada akarnya, tetapi kalau untuk varian di sini dia tidak menggunakan akar. Jadi nanti kalau tadi kita sudah mendapatkan nilai standar deviasinya, pada saat kita akan mencari variannya, maka tinggal kita kuadratkan saja. Nah, untuk perintah di Excel, itu kita bisa menggunakan perintah var. Var di sini dimaksud adalah varian kalau di Excel, kemudian kita blok datanya. Nah, ini biasanya digunakan untuk data yang tidak berkelompok. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan koefisien varian. Koefisien varian adalah perbandingan antara simpangan baku atau deviasi standar dengan nilai rata-ratanya dalam bentuk persen. Jadi nilai ragam atau variasi digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Jadi semakin kecil nilai koefisien varian, menunjukkan data yang digunakan itu seragam atau mendekati dengan nilai ratanya. Sebaliknya, jika nilai varian semakin besar, artinya data yang digunakan itu beragam. Ya, jadi koefisien varian itu adalah selisih perbandingan antara simpangan baku dan
rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persen. Ya, semakin kecil nilainya, maka data yang kita punya itu mendekati nilai rata-rata atau variasinya sedikit. Ya, semakin besar, maka nilai koefisien variannya itu menyatakan bahwa data yang kita miliki itu beragam. Sekarang ada di sini koefisien skewness, ya, atau koefisien kemiringan, kemencengan, yaitu istilah yang sama yang merupakan ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, ukuran kemiringan kurva ini adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Nah, ini bentuk dari koefisien kemencengan atau kemiringan. Nah, jadi kalau bentuk dari kurva yang kita punya itu ternyata dia menceng ke kanan, kurva menceng ke kanan, itu menyatakan kalau reratanya lebih besar dari median dan lebih besar dari modusnya. Nah, ini kalau dia berbentuk kurva normal. Jadi, itu menyatakan kalau mediannya sama dengan rata sama dengan modus. Nah, ini kalau kurvanya menceng ke kiri. Jadi, kalau dia menceng ke kiri itu ratanya itu lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modusnya. Di sini ada keterangan ya, kurva positif apabila rata-rata hitung lebih besar dari modus atau mediannya. Ya, jadi ini adalah kurva positif. Ya, yang sebelah kiri ini. Kemudian ada kurva negatif, ada apabila rata-rata hitung itu lebih kecil dari modus atau mediannya. Jadi ini adalah kurva negatif. Dan ini kita sebut dengan kurva normal, apabila median, modus itu sama dengan nilai ratanya. Nah, untuk mencari berapa besar ukuran kemiringan kurva, nah di sini kita bisa menggunakan rumus momen. Nah, momen di sini dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur ketidaksimetrisan terhadap distribusi data dalam suatu variabel. Nah, di sini kita simbolkan dengan MR. Jadi MR ini maksudnya adalah momen ke R. Nah, ini adalah momen untuk data tunggal, rumus momen untuk data tunggal, dan ini adalah rumus momen untuk data berkelompok. Nah, tadi kan MR itu artinya adalah momen ke R. Nah, R di sini, kalau R-nya itu sama dengan 1, atau momen 1, atau momen pertama, itu sama dengan rata. Ya, kalau Anda lihat di sini 1/n dikali sigma XI min rata pangkat 1, maka itu adalah rumus ratanya di sini. Kemudian pada saat Anda akan mencari momen kedua, itu sama dengan rumus varian. Ya, di sini. Kemudian pada saat Anda akan mencari M3 atau momen ketiga, itu adalah rumus untuk mengukur ukuran kemencengan atau kemiringan. Ya, jadi kalau Anda akan mencari ukuran kemencengan atau kemiringan, itu Anda gunakan M3 di sini. Jadi M3 sama dengan 1/n dikali sigma XI min rata pangkat 3. Begitu juga untuk data yang berkelompok. Nah, M4, momen keempat, itu adalah untuk mencari keruncingan. Keruncingan itu berarti R-nya di sini pangkat 4. Nah, kemudian di sini ada derajat kemencengan kurva dengan rumus momen. Ya. Jadi, alfa 3 atau koefisien kemencengan itu adalah M3 momen ketiga, seperti yang saya jelaskan barusan, dibagi dengan
S pangkat 3. S ini adalah simpangan bakunya atau standar deviasinya, pangkat 3. Atau kalau kita jabarkan sama dengan 1/n dikali S pangkat 3, sigma XI min rata dipangkatkan 3. Ya, jadi 1/n dikali sigma XI min rata pangkat 3 itu adalah rumus dari momen ketiga. Nah, ini untuk data yang tidak berkelompok ya, atau data tunggal. Nah, kalau untuk data berkelompok, ya sama. Tapi untuk momennya kita ganti dengan momen untuk data yang tidak berkelompok di sini. Nah, di sini ya ada dari hasil perhitungan koefisien kemencengan tadi, ya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya, jadi menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik itu untuk data berkelompok maupun untuk data tidak berkelompok. Jadi kalau ternyata hasil koefisien kemiringannya itu kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Kemudian jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetris atau kita di contoh di awal itu adalah kurva normal. Kemudian kalau koefisien kemiringannya lebih dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Ya, seperti gambar ini. Ya, jadi kurvanya itu positif, bentuknya seperti ini. Kalau kurvanya negatif, bentuknya seperti ini. Itu bisa kita dapatkan dari perhitungan koefisien kemencengan, ya, baik itu untuk data tunggal atau data tidak berkelompok dan juga data berkelompok. Nah, kemudian kita lanjut ke koefisien keruncingan atau kurtosis. Kurtosis atau keruncingan adalah tingkat kepuncaan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Leptokurtik ini yaitu merupakan distribusi yang memiliki puncak yang relatif tinggi. Platikurtik ini adalah distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Kemudian mesokurtik itu merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Ini adalah leptokurtik yang cenderung tinggi, ya, bentuk daripada puncak kurvanya. Ini platikurtik, ya, yang cenderung datar. Nah, ini adalah mesokurtik. Ya, jadi kalau mesokurtik tadi memiliki puncak yang tidak tinggi dan juga tidak mendatar. Ini mesokurtik. Nah, untuk menghitung derajat keruncingan pada suatu kurva kita menggunakan momen keempat tadi. Ya, jadi 1/n dikali sigma XI min rata kita pangkatkan 4 di sini. Nah, ini adalah koefisien keruncingan, kita pakai alfa 4, itu adalah M4 dibagi dengan simpangan baku pangkat 4 atau standar deviasi pangkat 4. Nah, ini untuk data berkelompok, tidak berkelompok, dan ini adalah untuk data yang berkelompok. Ya, jadi kalau untuk data berkelompok, untuk derajat keruncingan kurva kita gunakan momen keempat di sini. Nah, di sini ya ada beberapa hasil yang bisa kita simpulkan dari alfa 4 tadi. Jadi kalau alfa 4-nya itu lebih dari 3, maka bentuk kurvanya itu adalah leptokurtik atau meruncing. Kalau dia alfa 4-nya sama dengan 3, maka bentuknya mesokurtik atau normal. Kalau bentuk alfa 4-nya itu kurang dari 3, maka bentuk kurvanya itu platikurtis atau mendatar. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk
mata kuliah statistik dan probabilitas pada minggu ketiga ini. Nah, tugas Anda itu adalah melanjutkan tugas yang minggu lalu. Jadi silakan Anda cari ukuran kecenderungan menyebar. Ukuran kecenderungan menyebar. Jadi yang Anda cari itu adalah ini ya, rentang, rata-rata simpangan, standar deviasi, dan varian. Jadi ada 2, 4, 6, 8, ada 8 yang harus Anda cari. Sampai sini ya, sampai koefisien kurtosis saja ya, jadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 yang harus Anda cari. Silakan Anda selesaikan. Ya, jadi datanya masih lanjut dengan data yang minggu lalu dan dikumpulkan sebelum pukul 15.30 melalui laman e-learning yang sudah saya sediakan di sana. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.